Penyebab rambut rontok itu sendiri yang paling utama adalah masalah kulit kepala yang tidak segera diatasi. Ya, karena si aminoxil fungsinya merangsang pertumbuhan rambut baru, kita mau rambut barunya itu tetap kuat. Ya, biasanya dilanjutin sama stimulis. Intinya sih kalau misalnya rambut rontok jangan langsung parno ya. Rambutnya rontok langsung parno, beli shampoo anti hair loss, beli tonik segala macam apa aja ya. Tapi halo beauty lovers, kembali lagi bersama saya Wisnu Gandara di podcast Irwantim Hair Design. Di segmen Halo Beauty Lovers tentunya hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi keluhan rambut rontok. Nah, sebelumnya di podcast sebelumnya kita sudah sempat membahas bagaimana kita mengatasi kondisi rambut sensitif, rambut ketombe dan juga rambut berminyak. Nah, sekarang adalah kondisi yang rasanya cukup sering dikeluhkan oleh para beauty lovers di rumah. Lalu, hari ini aku akan dibantu seperti biasa oleh ahlinya di bidang treatment nih. Adalah salah satu ambasador Kerastase Institute di Irwantim Hair Design. Siapa lagi kalau bukan Kakak Dela. Hai Kakak Dela. halo. Apa kabar Kak? Baik-baik. Nah Kak Dela, Ketemu lagi kita. ketemu lagi nih kita nih ya. Kita hari ini akan ngebahas tentang kondisi rambut rontok nih Kak. Karena kondisi rambut rontok ini cukup banyak dikeluhkan oleh para beauty lovers. Betul. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana mengatasi rambut rontok, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi nih Kak. Karena kan rambut rontok itu sebenarnya kalau rontoknya masih tahap wajar itu masih alami. Karena memang pada prinsipnya kan rambut kita pasti ada rontok juga, karena itu ada siklusnya, di mana ada rontok, di mana pasti ada yang numbuh juga. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa rambut kita memang dalam keadaan rontok atau memang itu alami? Nah, itu dulu deh Kak. Kira-kira gimana nih rambut rontok ini nih Kak? Oke, baik. Oke, beauty lovers, caranya gimana sih kita nentuin bahwa kapan kita harus concern untuk treatment kalau misalnya rambutnya rontok, atau kapan kita anggap itu rontok normal gitu ya. Sebenarnya untuk yang normalnya rambut rontok itu dari bangun pagi seharian gitu ya sampai tidur lagi sebenarnya 100 helai per hari itu sebenarnya masih normal. Itu masih normal? Masih normal. 100 helai per hari itu masih normal? Masih normal. Dengan catatan yang tumbuhnya juga sama. Maksudnya setiap hari juga ada rambut bertumbuh baru. Kecuali rontoknya banyak sekali gitu ya, tapi tidak ada rambut yang tumbuh baru. Nah, itu dirasakan makin lama rambutnya makin menipis. Ya, itu yang jadi concern untuk perawatan intensifnya gitu. Oke, jadi secara kasat mata nih kira-kira apa nih Kak? Tadi kan kita udah tahu nih sebenarnya rambut secara alami juga mengalami kerontokan. Karena akan terjadi siklus di mana ada yang rontok pasti ada yang numbuh baru. Nah, gimana cara ngidentifikasi secara kasat mata deh Kak? Misalnya di rumah nih sebelum kita bicara diagnosa di salon misalnya gitu. Yang paling mudah deh nih. Yang paling mudah kerasa banget kelihatan itu kalau abis bangun tidur di bantal banyak rambutnya rontok. Itu salah satu indikasi. Salah satu ya, di bantal udah ada yang rontok. Kedua, kita pegang gini aja copot. Ya, berjatuhan. Pada saat kita gini nih. Kita gini aja, kita pegang rambut dia copot. Nah, itu indikasi juga rambutnya akarnya lagi dalam lemah betul ya, kurang kuat. Terus yang paling kelihatan banget juga pada saat kita keramas. Ya, pada saat keramas ternyata kok rontoknya banyak banget gitu ya, kelihatan sekali keramas langsung banyak banget rambutnya. Nah, itu juga bisa indikasikan bahwa si kulit kepalanya sedang mengalami kerontokan. Nah, beauty lover, jadi kalau kita udah mulai ngerasa nih misalnya pada saat kita bangun tidur, kita cek tuh di bantalnya kalau kira-kira masih ada rambut-rambut rontok dari kita tuh, itu bisa dikategori dari rambut rontok ya. Terus pada saat kita tarik sekali gini aja, kalau misalnya ada yang ketarik, copot, oh berarti itu kondisinya rambut rontok. Juga pada saat kita shampoo juga itu bisa jadi indikasi ya. Nah,
Lalu Kak, kita bicara penyebab rambut rontok nih. Kira-kira biasanya apa aja yang menyebabkan sehingga rambut kita menjadi rontok nih Kak? Oke. Penyebab rambut rontok itu sendiri yang paling utama adalah masalah kulit kepala yang tidak segera diatasi. Ya, kemarin-kemarin kita udah bahas tuh sensitif, ketombe, ujung-ujungnya pasti rontok. Nah itu, jadi masalah kulit kepala yang tidak segera diatasi itu penyebab timbulnya kerontokan rambut. Ya. Yang kedua adalah biasanya faktor hormonal, misal ibu habis melahirkan, itu kan secara alami itu rontok ya. Hormonal. Jadi memang pada saat itu tahapannya lagi mengalami kerontokan. Yang ketiga bisa jadi karena penggunaan obat-obat tertentu secara jangka panjang misalnya ya. Jadi penggunaan obat juga pengaruh sama kerontokan rambut. Gitu. Kurang istirahat juga bisa nih Kak. Kurang istirahat, kurang tidur ya. Stres gitu ya. Faktor kelelahan juga bisa. Jadi makanya kita harus pola hidupnya juga harus seimbang. Ya. Kerontokan sendiri misalnya gini Kak, tadi kita udah dalam tahap kayaknya ini rambut aku rontok nih. Apakah tetap perlu diagnosa dulu Kak ke salon untuk dilihat lebih mendalam lagi nih Kak di Kerasas Institute? Ya. Kebetulan untuk diagnosa ya kalau produk Kerasas itu hukumnya wajib bin kudu Kak Wisnu ya. Wajibnya karena apa? Karena tadi kita nggak bisa tuh hanya sekedar menebak-nebak ya. Saya rontok, saya udah aja langsung pakai shampoo hair loss ya, nggak bisa karena kemungkinan rontoknya dari masalah tadi. Dari mana dulu nih? Dari mana dulu? Kita urut-urut dulu nih baratnya. Bener-bener harus melakukan diagnosa yang tepat supaya beneran nggak sih ini kapan kita pakai shampoo produk anti hair loss kalau misalnya memang masalah kulit kepalanya udah nggak ada, tapi kok masih rontok. Nah itu baru bisa kita masuk rangkaian anti hair loss. Apa aja nih kira-kira nih rangkaian-rangkaian yang bisa dilakukan oleh para beauty lovers kalau memang mengalami kondisi rambut rontok? Ya. Untuk mengatasi masalah kerontokan di kulit kepala gitu ya, untuk rambut rontok, seperti biasa kita ada ritual ada perawatan di salon dan di rumah ya. Kebetulan untuk perawatan di salon namanya itu anti hair loss ritual. Jadi produk yang akan kita gunakan yaitu ada shampoo untuk anti hair loss namanya Bane Prevention ya. Jadi beauty lovers kalau misalnya ini biasanya sih best seller banget nih Kak karena banyak banget untuk sekarang tuh masalahnya lagi rontok gitu ya. Prevention ini lagi laris manis banget. Jadi Bane Prevention adalah shampoo untuk kulit kepala yang mengalami rambut rontok. Terus abis di shampoo kita pakai monodose Gomas Detoxifiang ya. Jadi si Gomas Detoxifiang ini bisa kayak ngelancarin peredaran darah gitu ya, pembersihan secara mendalam. Karena kalau misalnya intinya kulit kepalanya kalau bersih seimbang itu pasti rontoknya akan ikutin berkurang ya. Jadi treatmentnya dari teknik pijitannya juga berbeda ya. Bagaimana cara pijitan untuk anti hair loss kan nggak boleh kenceng-kenceng, nanti takutnya malah jadi makin rontok gitu ya. Jadi itu dari ada teknik tekniknya ya pijitannya juga ada berbeda. teknik khusus untuk bagaimana bisa menggunakan apa nih yang tadi Gomas Detoxifiang tadi. Jadi sekali lagi ini adalah professional use yang memang dikhususkan digunakan di Kerasas Institute ya Kak ya. Nah ini setelah itu setelah aplikasi Gomas Detoxifiang biasa pembilasan hingga bersih. Setelah itu kita pakai scalp tonic. Seperti biasa ya, selalu diakhiri dengan scalp tonic ya. Diakhiri dengan scalp tonic ya. Kebetulan untuk scalp tonic ini kita ada 3 jenis nih Kak ya. 3 jenis dari scalp tonic si anti hair loss ya. Tapi untuk anti hair loss ritual yang namanya udah ritual, yang namanya udah perawatan, biasanya masuknya ke perawatan intensif ya. Dimana perawatan intensifnya Kerasas memiliki 2 scalp tonic yang berbeda. Jadi sama-sama buat anti hair loss, tapi yang satu ini namanya Aminesil Anti-Cute untuk orang-orang yang mengalami kerontokan. Fungsinya sama, merangsang pertumbuhan rambut baru, tapi yang black itu kalau ada masalah uban Kak. Kalau yang ini nggak ada masalah uban. Ya, jadi bedanya cuma itu aja. Jadi dibedain kalau yang ini kalau nggak ada uban, yang ini kalau ada uban pakainya ini. Ada masalah uban pakainya Aminesil Black, tapi kalau enggak pakainya Aminesil Anti-Cute. Lebih spesifik lagi Lebih spesifik lagi karena ternyata sekarang uban itu menjadi masalah yang penting ya supaya
rambut yang tumbuh barunya tuh nggak rambut putih, udah susah-susah numbuhin rambut, tapi kok yang tumbuh rambut putih lagi. Ya, jadinya Aminexil hadirlah si Aminexil ini yang black. Yang black itu khusus untuk rambut rontok yang beruban. Yes, ada mengalami masalah uban. Kalau ini enggak gitu. Jadi fungsinya merangsang pertumbuhan rambut baru tapi tidak ada masalah sama ubannya. Nah yang satu lagi? Yang satu lagi adalah ini tonik stimulis. Jadi sebenarnya dia tonik lanjutannya dari si Aminexil ya. Aminexil itu adalah tonik intensifnya Kerastase ya, sama kayak tadi kalau kemarin kita udah ngebahas si sensitif ada levelnya, kronis kah, apakah gitu ya, sama kayak si anti hair loss ini ya. Kalau misalnya rontoknya kronis, biasanya kita masuk ke perawatan intensif, toniknya Aminexil. Toniknya Aminexil. Lanjutannya dari pemakaian Aminexil, kalau rambutnya sudah mulai tumbuh sama Aminexil, karena si Aminexil fungsinya merangsang pertumbuhan rambut baru, kita mau rambut barunya itu tetap kuat ya. Biasanya dilanjutin sama stimulis. Jadi stimulis ini fungsinya untuk batang rambutnya supaya lebih kuat. Rambutnya udah tumbuh sama Aminexil, kuatin lagi akarnya. Jadi kadang-kadang kita suka lihat udah numbuh tapi batangnya nggak kuat. Iya. Karena udah dirangsang akarnya, tapi ternyata untuk bisa lebih menguatkan batang rambutnya biar benar-benar tumbuh sempurna, dikuatkan lagi sama ini ya. Jadi masa rambutnya lebih lama nih Kak. Jadi siklusnya lebih lama lagi untuk nanti dia rontok lagi gitu. Jadi disempurnakan lah pertumbuhan rambut tadi ya. Nah, apakah cukup segitu Kak untuk perawatan di salon? Perawatan di salon cukup dari shampoo, aplikasi monodos Gomas Detosifyang sama Aminexil atau toniknya ya, scalp tonic. Di rumah juga sama Kak. Jadi di rumah juga hanya untuk anti hair loss itu sendiri hanya ada shampoo sama tonik. Tapi toniknya itu nanti akan ada berbeda rumus ya, karena tergantung sama tingkat kerontokan rambutnya. Jadi biasanya tuh nanti ambasador akan menyarankan ya apakah ini masuk tahap pertama, kedua, ketiga gitu, karena ada rumusnya masing-masing. Ada rumusnya masing-masing, kondisinya dilihat, rontoknya stage berapa, bagaimana dosisnya harus tepat. Kapan harus pakai ini sama ini, kapan harus pakai ini aja setiap hari, kapan harus di mix gitu, itu beda-beda. Jadi nggak bisa nih Kak, misalnya kita beli di online, kita beli aja deh di online ini belum tentu juga ya, karena kan harus ada diagnosa dulu dong. Betul. Jangan kita asal beli aja, main asal pakai sendiri belum tentu itu tepat dosisnya. Yes. Kalau misalnya untuk produk batang rambut, untuk rangkaian anti hair loss itu tidak ada untuk produk batang rambutnya. Karena kenapa? Karena yang namanya spesifik itu hanya mengatasi masalah kulit kepala. Ya, jadi kalau memang ada kebutuhan untuk batang rambut, tetap kita sesuaikan sama batang rambut, kondisi batang rambutnya. Ya, jadi nggak ada tuh rangkaiannya spesifik anti hair loss punya conditioner, karena kan dia hanya mengatasi masalah kulit kepala. Dimana kondisi kulit kepala sama batang rambut itu udah pasti berbeda. Ya, jadi nggak bisa dicampurin. Kita akan bahas di segmen yang lain ya. Karena memang sekali lagi batang rambut sama kulit kepala itu berbeda penanganannya ya. Nah, itu semua juga harus tepat dengan kondisi yang ada. Batang rambutnya seberapa kering, kulit kepalanya seberapa tingkatannya, misalnya rontoknya seberapa rontok, itu juga harus ada diagnosa yang tepat gitu kurang lebih Kak ya. Nah, kira-kira nih Kak, misalnya kita udah di treatment, sudah ada rangkaian treatment di salon, terus juga ada rangkaian di rumah juga. Kira-kira untuk memaintainnya gimana sih Kak? Biar maksudnya gini loh, biar kita nggak rontok lagi gitu misalnya. Biar kita nggak rontok lagi. Sekarang gini, kalau misalnya kita udah pakai nih ya produknya gitu ya, kan tadi ada tuh tahapan kapan harus kita intensif yang pakai Aminexilnya, kapan kita harus melakukan perawatan lanjutan hanya untuk pencegahan ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya dirasa rontoknya udah mulai berkurang gitu ya, rambut barunya sudah mulai tumbuh, baby hairnya udah mulai tumbuh gitu ya. Biasanya baby hair tuh yang rambut kecil berdiri-berdiri gitu, berarti baby hairnya udah banyak. Nah, itu cukup diperkuat aja akarnya dengan si stimulis ini. Jadi stimulis ini itu bisa buat daily use nih Kak. Kalau ini kan intensif ada dosisnya ya. Kalau ini daily use
ibarat kata nih saya nggak rontok pakai ini aja untuk pencegahan pun bisa. Jadi buat maintainnya pun bisa. Jadi sebenarnya kalau dengan kita sudah melewati semua rangkaian perawatan di salon, rontoknya sudah teratasi, tapi kita juga harus maintain ya. Maintain dengan yang ini tadi ya, biar kita menjaga kekuatan batang rambut tadi gitu. Nah, Nah, beauty lovers, mungkin ada lagi hal lain yang mau disampaikan Kak Dela tentang kondisi rambut rontok ini? Intinya sih kalau misalnya rambut rontok jangan langsung parno ya. Rambutnya rontok langsung parno, beli shampoo anti hair loss, beli tonik segala macam apa aja tapi kalau memang untuk menentukan produk tetap satu diagnosa yang tepat ya. Dan satu lagi yang paling penting kalau untuk anti hair loss juga nutrisi Kak, makanannya harus dijaga ya, karena dari diet berlebihan pun bisa timbulin rontok juga ya? Benar. Jadi kayak asupan nutrisinya juga harus dijaga, pola hidupnya juga harus seimbang di luar pemakaian produk yang tepat. Oke deh kalau begitu Kak Dela. Kak Dela, makasih banyak atas informasinya hari ini. Kayaknya beauty lover sudah banyak banget menerima informasi yang jelas tentang bagaimana mengatasi rambut rontok ya. Nah, bagi para beauty lovers yang mungkin ada pertanyaan lain tentang bagaimana mengatasi kondisi rambut rontok atau kondisi-kondisi yang lainnya, bisa langsung direct message ya di Instagram kita di Iron Team Hair Design. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita tampung dan juga akan kita cari solusinya bersama para ahli-ahli di Iron Team Hair Design. Oke beauty lovers, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas tentang yang lainnya di segmen-segmen podcast Iron Team Hair Design. So, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Thank you, Kak. Ya, thank you.